Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan ilmunya kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, memudahkan urusan-urusan kita, melancarkan urusan kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain, memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan kepintaran kepada kita, memudahkan ketika kita belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya setelah kita melaksanakan liburan ya. Sudah saatnya kita sekarang belajar kembali setelah sekitar 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih kita libur ya. Kita memanfaatkan liburan kita itu dengan baik ya, bermain, bersilaturahim dengan keluarga gitu ya. Sekarang kita saatnya kembali ke aktivitas kita pelajaran. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, kemudian yang kedua itu ada MTK ya. Di bahasa Indonesia, nah karena di bukunya itu di bukunya itu tema 5 itu kan judulnya cuaca ya. Jadi bahasa Indonesia kita akan berhubungan dengan cuaca ya. Nah, kita di sini akan belajar tentang gambar yang berhubungan dengan cuaca, kemudian aktivitas yang berhubungan dengan cuaca, kemudian ciri-ciri cuaca ya. Oke. Di sini sudah ada gambar ya. Maaf. Oke, di sini ada gambar. Di sini awan, kemudian ada matahari, berarti ini berawan gitu ya. Cerah berawan. Nah, biasanya aktivitas yang kita lakukan itu adalah bermain ya, menjemur baju gitu ya. Nah, kemudian kita bermain layangan, bermain bola segala macam gitu ya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Di situ di halaman 2 itu di buku kalian itu gambar dan penjelasannya. Kalau di sini matahari penuh ya, maksudnya tidak ada awan di sekitarnya, itu kita sebut dengan cerah. Jadi cuaca itu cerah. Kemudian di sini ada matahari akan tetapi sedikit tertutup awan. Ya, jadi kalau seperti itu gambarnya kita sebut dengan cerah berawan ya. Ada matahari, ada awan, itu cerah berawan. Kemudian kalau mataharinya tertutup dengan awan ya, baik itu awan putih ataupun awan gelap ya, itu namanya berawan ya. Kemudian di sini lagi awan gelapnya itu menurunkan air ya, berarti itu disebut dengan hujan. Awan yang gelap yang berisi bintik-bintik air, kemudian turun airnya ya ke darat, maka itu disebut dengan hujan ya. Kemudian ada hujan yang disertai dengan petir ya. Petir seperti ini gambarnya ya. Contohnya seperti ini. Oke, itu simbol atau gambar beserta keadaannya. Sekarang kita belajar ciri-cirinya. Nah, kita buka di halaman pertama. Itu yang pertama itu ada cerah ya. Ciri-cirinya apa saja Pak? Cerah. Kalau cerah itu berarti langitnya terang, pasti terang, tidak ada awan gelap gitu ya. Kemudian mataharinya itu bersinar dengan terang, ataupun di malam hari terlihatnya bintang dan bulan gitu ya.
Nah, kemudian matahari bersinar pasti. Ya, kalau cerah matahari pasti bersinar. Kemudian awan sedikit terlihat di langit. Artinya tidak ada awan yang menutupi matahari, yang terdapat hanya di sekitarnya saja. Ya, kemudian itu sedikit, ya tidak banyak. Ya, kemudian awannya itu tidak berupa awan-awan gelap, ya, atau awan hitam, tetapi awan-awan putih. Ya, kemudian di sini udaranya terasa hangat. Ya, kalau cerah berarti hangat. Kenapa? Karena sinar matahari itu penuh, ya, menembusnya ke bumi gitu ya. Kemudian di situ terjadilah pemanasan, ya. Nah, kemudian di sini ada berawan, ya. Berawan itu berarti seperti yang tadi ada matahari, ya, tetapi ada awan, ya. Mataharinya sedikit ditutupin awan. Ya, ini bukan cerah berawan, ya, ini berawan. Berarti mataharinya itu ditutup awan penuh, ya. Jadi langit itu tampaknya seperti agak gelap gitu ya, gelap. Nah, tidak ada cahaya. Kemudian awannya itu menebal, ya, artinya itu yang tadi disebutkan bisa berupa awan gelap ataupun awan hitam, ya. Nah, kemudian udaranya terasa dingin, ya. Kenapa terasa dingin? Karena di situ tidak ada cahaya matahari yang masuk, ya. Kemudian di situ penuh dengan udara yang dibawa oleh awan gitu ya. Kemudian awannya itu kan mengandung air atau bintikan air, ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan dingin, ya. Kemudian cuaca hujan, ya. Kalau hujan pasti gelap, ya, gelap. Kemudian matahari tertutup awan, ya, itu. Kemudian suhu menjadi dingin karena udara yang panas di bawah itu sudah terkontaminasi atau sudah sudah diairi oleh air gitu ya. Jadi udara yang panas itu sudah berubah menjadi dingin karena uapnya itu naik, ya, ke atas, ya. Kemudian betul, butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi, ya. Awannya itu kan mengandung bintik air. Jadi kalau sudah penuh dia tuh turun ke bumi, ya. Nah, kemudian ada lagi, Pak, hujan panas. Gimana tuh ceritanya hujan panas, ya? Kalau hujan panas itu artinya ada awan gelap, ya. Awan gelap atau awan yang sangat gelap, ya, mengandung banyak air, tapi dia tidak menutupi matahari, ya. Matahari itu berada di jarak yang jauh di antara matahari itu. Anggaplah di sini matahari, kemudian di sini ada awan, ya, awan gelap. Jadi awan gelap itu saking penuhnya dia turun, ya, tumpah ke bawah, ya, air hujannya turun. Sedangkan matahari itu tidak tertutup awan. Jadi matahari itu tetap menyinari bumi sehingga hujan, akan tetapi matahari tetap bersinar, ya. Jadi itu disebut dengan hujan panas gitu ya. Bukan berarti ada mataharinya yang mengeluarkan air, bukan gitu ya. Oke. Udah, itu bahasa Indonesianya. Sekarang kalian boleh ditulis ya di buku catatan, ya, ciri-cirinya biar kalian ingat, ya. Bukan cuma dibaca doang, ya, sebagai tugas catatannya. Kemudian di sini kita akan belajar MTK, ya. Bukannya ini udah, Pak, ya. Nah, sekarang udah, ya. Pelajaran seperti ini pecahan itu sudah kita jelaskan. Kalau 1 dibagi 2 berarti ditulisnya 1/2. Kalau 1 dibagi 4 berarti ditulisnya Kalau 1 dibagi 4 berarti ditulisnya 1/4. Kalau 1 dibagi 5 berarti ditulisnya 1/5 gitu ya. Nah, akan tetapi sekarang
yang akan kita bahas itu cara pengurutannya ya. Jadi sekarang kalian pahami dulu ya. Satu buah dibagi menjadi dua, seumpama seperti itu ya. Ini masih metode mendengar ya. Satu buah dibagi menjadi dua berarti 1/2. Kemudian satu buah dibagi menjadi 4 berarti 1/4. Maka potongan di antara dua buah itu, perbedaan antara buah itu lebih besar yang dibagi 1/2, karena cuma satu buah dibagi dua berarti dia separuh-separuh kan. Kemudian kalau satu buah dibagi 4 berarti dia dibagi 4, maka akan lebih kecil lagi gitu ya. Ukurannya sama, seumpama jambu ya, jambu air ukurannya sama, 2 jambu air, satunya dibagi 2, satunya dibagi 4, maka yang lebih besar potongannya itu 1 dibagi 2 ya. Oke, seperti itu ilustrasinya ya. Nah, jadi nanti kalian kalau sudah paham pembagian seperti ini, yang besar mana, yang kecil mana, kita akan urutkan ya, dengan cara kita akan belajar satuan lebih ya, lebih besar dari atau lebih kecil dari. Contohnya tadi 1/2 lebih besar daripada 1/4 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nanti cara mengurutkan. Sekarang kalian pahami dulu ya ilustrasinya. Kalau satu buah dibagi 2, kemudian satu buah dibagi 4, maka yang besar itu pasti satu yang dibagi 2 ya. Tapi ukurannya sama ya. Kita tidak membicarakan ukuran yang berbeda ya. Oke. Mana nih? Oke, ini sama ya. Ini contohnya sama. Yang pertama semangka 1, kemudian dibagi 2, kemudian semangkanya dibagi 4, itu sama ya. Nah, tapi ukurannya sama ya. Nanti kita urutkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Oke, silahkan kalian pahami ilustrasi pecahan itu ya. Kalau kalian sudah paham, nanti kalian bisa mengurutkan ya, mana yang besar, mana yang kecil. Nah, itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.